Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randy tentunya. Ya, di video kali ini saya akan ceritain ke kalian sebuah gaming konsol yang bikin saya nostalgia parah. Ini dia Anbernic RG35XX SP. Kita bahas. Ya, sebenarnya RG35XX SP ini bukan punya saya ya, tapi punya istri saya. Kemarin saya beliin buat dia karena dia lagi ulang tahun, jadi pas banget saya beliin sebuah device yang saya juga tertarik ya sama desainnya karena nostalgia juga, dan udah sekalian aja saya beliin supaya buat dia main. Bukan buat saya sih, buat dia main. Disclaimer, ini adalah pertama kali saya punya retro gaming seperti ini, jadi saya belum pernah otak-atik apapun, dan memang saya tahu ya di luar sana banyak orang yang udah customin itu di perangkat mereka, tapi di video ini saya akan ceritain gimana seorang newbie pakai retro gaming, dan ya sebagian besar orang awam juga pasti nggak akan banyak otak-atik, jadi saya akan ceritain di sisi itu. Oke, jadi ini adalah konsol dari brand Anbernic dengan tipe RG35XX SP. Kenapa ada SP-nya? Karena pasti kalian tahu lah ya, ini mirip banget sama Nintendo GBA SP. Yang dulu saya pas SD itu cuman punya orang kaya aja ya. Konsol ini pakai chipset H700 quad-core, RAM 1GB LPDDR4, slot microSD bawaan 64GB di slot 1, dan baterai 3300 mAh. Spek ini mirip ya sama Anbernic seri lain yang sekelas seperti RG35XX 2024, RG35XSH, dan lain sebagainya. Tapi kita bahas nanti aja ya soal speknya, karena menurut saya nilai jual utama dari device ini adalah desainnya yang bikin nostalgia. Ini mirip banget sih sama GBA SP. Cuman saya notice ya ada beberapa perbedaan di device ini, dimana secara body seingat saya ini lebih bongsor dikit dibandingkan dengan GBA SP. Terus di sini juga tombolnya lebih banyak ya, ada L2 dan R2, terus ada ketambahan tombol button X dan Y. Oh ya, buat kalian yang mungkin masih awam sama retro gaming kayak gini, sebenarnya perangkat seperti ini itu berisi banyak banget emulator dari berbagai macam konsol, seperti GBA, Sega, NDS, PS1 sampai PSP ada di sini. Itulah kenapa banyak banget tombolnya di sini ya, dibandingkan dengan si Nintendo GBA SP yang asli, karena ya untuk mengakomodasi kebutuhan gaming di berbagai macam konsol tadi. Dan berbicara soal tombol ya, ini tombolnya tuh enak, kliki, dan puas banget untuk mencetnya, tapi kalau lagi malam hari itu kerasa banget berisiknya. Kalian bisa dengerin sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, kalau pas malam ini berisik banget. Nah, kalau kita lihat sisi-sisinya ada apa aja, di bagian belakang ini ada tombol LR tadi, terus ada port USB Type-C buat ngecas, dan mini HDMI untuk menampilkan tampilan game kita ke monitor kalau kita mau. Lanjut di bagian kiri ada tombol volume, di bagian depan ada dua slot microSD, di mana yang slot 1 udah ada isinya ya dari tokonya, dan terakhir di bagian kanan itu ada tombol power dan reset. Yang bikin saya agak sebel sih, karena tombolnya ini gampang banget kepencet ya. Jadi kalau misalkan saya lagi main game, terus saya taruh bentar di meja, misalkan mau ke toilet, nah sering banget tombol powernya itu kepencet pas ngambil device-nya, jadinya malah shutdown. Tapi ya gamenya masih kesimpen sih, dia kayak semacam save state gitulah. Oh ya, sebagai fitur tambahan, di sini tuh udah ada Wi-Fi dan Bluetooth yang walaupun saya nggak ngerti ya Wi-Fi-nya itu buat apa, mungkin buat multiplayer kali, saya juga nggak ngerti. Tapi buat Bluetooth-nya sendiri kita bisa manfaatin supaya perangkat ini bisa disambungin ke joystick Bluetooth. Jadi membantu banget kalau misalkan kita mau main ini di layar yang gede. Anbernic SP ini punya layar 3,5 inch dengan panel IPS yang buat saya ini jelas jauh lebih bagus ya daripada GBA SP yang original. Tapi sayangnya kalau kita main di kondisi terik, ini layarnya bakalan kalah terang ya dan agak sulit dilihat. Nah, kita balik lagi ke desain. Jadi spesialnya perangkat ini adalah dia bentuknya flip sehingga bisa dilipat kayak gini dan kelihatan cantik ya. Cuman kalau misalkan ya kosmetik doang tanpa fungsi ya nggak seru dong ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita tutup kayak gini, itu dia akan masuk ke mode sleep dan gamenya akan tersimpan. Jadi kalau misalkan kita buka langsung, nah dia akan langsung ngerisam si gamenya. Jadi nggak ada delay ya, karena dia cuman kayak nge-sleep doang. Cuman masalahnya di sini sleepnya itu dia nggak deep sleep banget, jadi dia cuman nge-suspend dikit doang dan berdampak ke baterai, dimana waktu mode sleep kayak gini, dalam 2 jam dia tetap akan berkurang 10% baterainya, jadi cukup boros menurut saya, dimana kalau misalkan saya lupa nih, ini perangkat nggak dimatiin, cuma ditutup doang, dia sehari udah habis baterainya. Jadi ya
terpaksa saya ubah settingannya. Nah, yang saya ubah di sini adalah settingan kalau misalkan saya tutup device-nya, itu dia nggak sleep tapi langsung ke mode shutdown, jadi langsung mati aja. Dan walaupun begitu, dia tetap nyimpen game kita sih, jadi waktu kita nyalain kembali, dia tetap ngelanjutin game yang tadi dan di tempat yang sama. Cuman negatifnya adalah kalau kita nyalain lagi, itu ya dari awal, booting awal ya, bukan wake up resum kayak sleep tadi. Tapi ya, menurut saya itu tetap lebih safe daripada mode sleep tadi. Karena kalau mode sleep tadi, kalau saya lupa ya, misalkan saya nggak inget untuk matiinnya dan baterainya habis sampai kosong, itu takutnya baterainya bakal rusak dan akan repot buat benernya. Karena di sini nggak ada service center resmi. Oh ya, ngomongin rusak, ada dua hal yang perlu diperhatikan di perangkat retro gaming kayak gini, dimana yang pertama, kita harus banget wajib pakai charger yang ori dan meyakinkan mereknya. Jangan pakai charger nggak jelas yang dijual toplesan. Terus kalau saya lihat di forum, perangkat seperti ini paling aman dicas sesuai speknya aja. Misalkan Anbernic punya saya ini tertulis input 5 volt 1,5 ampere. Ya udah, akhirnya kemarin saya belikan charger merek robot dengan output 5 volt 1 ampere. Harusnya aman ya, karena banyak juga yang menyarankan. Atau kita bisa juga pakai charger HP Samsung atau iPhone zaman dulu yang masih 5 watt gitu, itu juga boleh juga. Soalnya banyak juga saya lihat kemarin testimoni orang yang pakai fast charger gitu malah bikin baterai jebol dan bahkan bisa merambat ke kerusakan motherboard atau layar. Ya bahaya juga lah ya. Terus yang kedua, banyak pendapat yang bilang mending langsung ganti aja microSD bawaan dengan yang bermerek dan ori seperti SanDisk, Lexar, atau Samsung. Karena seringkali pembelian retro gaming handheld dari Cina seperti ini, itu dapatnya microSD abal-abal yang nggak bermerek, dan kabarnya microSD itu rawan korup, sehingga data OS dan gamenya hilang semua. Kalau di unit saya sendiri ini dapatnya microSD merek Kioxia, sebuah brand yang dulunya adalah Toshiba. Tapi ini pun saya juga nggak ngerti ya, ori atau enggak, jadi mungkin nanti kalau udah ada budgetnya, saya akan belikan microSD sendiri. Anbernic SP ini pakai OS Linux yang sama dengan Anbernic lainnya, dan menurut saya pribadi, ini OS yang kurang user-friendly ya. Bahkan buat saya ini bikin bingung buat orang awam. Contohnya di sini ada dua menu, yaitu Game Room dan RA Game, yang keduanya fungsinya sama sebenarnya buat mainin game yang tersedia, tapi sekali lagi di forum yang saya baca, itu katanya RA Game ini lebih optimal buat mainin game seperti GBA, Super Nintendo, dan lain-lain. Sedangkan untuk mainin game PSP, NDS, dan PS1, itu cocoknya lewat menu Game Room katanya. Ya itu sih harus dites ya satu-satu sepengalaman gimana, tapi balik lagi secara user-friendly ini nggak banget. Tapi di OS bawaannya ini ada fitur yang menurut saya cukup lucu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi mainin game Nintendo GBA SP, ini di bawahnya ada overlay di mana ada tulisannya Game Boy Advance SP. Jadi buat kalian yang mungkin dulu punya GBA SP, feels-nya akan mirip gitu karena di sini ada overlay-nya dan bentuknya sendiri juga udah mirip sama GBA SP. Lucu menurut saya ini. Nah, kalau kalian nanti beli Anbernic ini, mungkin kalian akan protes. Kok nggak ada sih game yang kalian mau? Atau mungkin kok nggak ada game seperti Super Mario atau Pokemon yang lengkap di sini? Ya, tenang, nggak perlu khawatir, karena kita bisa aja ngisi game sendiri, tinggal download aja ROM-nya di internet dan import ke microSD kalian. Tutorialnya juga kalian bisa cari di YouTube, itu banyak. Dan ngomongin soal gamenya Nintendo, memang di sini nggak ada game Super Mario dan Pokemon-nya pun juga nggak lengkap. Tapi saya ngerti sih kenapa, karena ya kemarin beberapa waktu yang lalu itu Nintendo sempat menuntut ya sebuah emulator game Nintendo Switch, itu dia tuntut karena ya atas dasar pembajakan game gitu ya. Harusnya kan orang beli tapi malah pakai emulatornya dia, dan itu dia menang sih untuk tuntutannya, sehingga mungkin Anbernic ini mau main aman aja, dia nggak include game-game Nintendo first party banyak-banyak supaya nggak dituntut kali ya. Tapi balik lagi, kalian bisa ngisi game kalian sendiri, jadi menurut saya ini bukan masalah gede tapi memang butuh sedikit effort ya. Nah, sekarang saatnya kita tes beberapa game yang sempat saya mainkan. Pertama, untuk emulator GBA SP, saya coba main game Final Fantasy 1, tentunya sangat lancar ya di sini dan nikmat banget dengan layar IPS-nya. Lalu untuk PS1 saya coba main game Pepsi Man, di sini juga lancar, nggak ada lag dan saya puas mainnya. Pada emulator Neo Geo, saya coba main Metal Slug X yang awalnya lancar-lancar aja, tapi ternyata di tengah kerusuhan itu terjadi frame drop. Mungkin nanti saya harus otak-atik ya settingannya di emulatornya untuk dapat FPS yang lebih lancar.
Kemudian di emulator PSP saya coba main game GTA Vice City Stories. Ini cukup lancar ya, walaupun ada beberapa frame drop sih. Dan ini memang sangat bergantung banget sama game apa yang kita mainin. Oh ya, untuk kebutuhan analog di PSP saat kita udah masuk ke gamenya, kita bisa tekan tombol power sekali untuk tombol panahnya bisa berubah menjadi tombol analog. Terakhir untuk NDS, saya coba game Need for Speed, ini ternyata nge-lag banget ya, tapi di game lain itu bisa jadi lancar. Jadi sekali lagi, semua bergantung pada game apa yang kita mainin, dan perlu cari-cari settingan yang cocok. Untuk daya tahan baterainya sendiri, menurut saya perangkat ini udah cukup bagus, di mana dia bisa bertahan untuk main FF1 ya, itu selama 2 jam hanya berkurang 30%. Ya, cukup awet lah ya, karena dia sekali charge berarti bisa bertahan 6-8 jam. Dan itu juga bergantung ya sama game apa yang kita mainin, dan juga brightness layar yang kita gunakan seperti apa. So, kesimpulannya untuk sebuah perangkat gaming retro, Anbernic RG35X SSP ini adalah salah satu yang terbaik buat saya pribadi yang dulu nggak kesampaian buat beli GBA SP. Dan dengan harga 1,3 jutaan, kita itu bisa dapat sebuah spek yang oke buat mainin banyak game jadul, daya tahan baterai yang mantep, dan desain yang ikonik sekali. Yang walaupun karena ini model flip ya, saya nggak tahu gimana ketahanan engselnya. Dan ya, semoga awet aja sih. Oh ya, kalian juga bisa beli 2 opsi case buat ngelindungin device ini. Yang pertama bentuknya tuh kayak hard case yang ada resletingnya gitu. Dan yang kedua bentuknya kayak dompet, yang walaupun kualitas jahitannya kurang bagus ya menurut saya. Tapi overall saya itu puas banget sama RG35X SSP ini. Dan setelah saya coba, ini cocok banget buat daily, buat hadiah istri kalian kalau misalnya ulang tahun. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Anbernic RG35X SSP ini. Semoga kalian suka. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!